Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami memohon belas kasihan-Mu, supaya Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada kami, dan sungguh supaya Roh-Mu yang kudus bekerja, boleh melawat kami, membuka pikiran kami untuk memperhatikan firman-Mu, dan membuka hati kami untuk boleh percaya kepada apa yang Tuhan boleh katakan. Baharuilah kami Tuhan, supaya firman-Mu yang berkuasa untuk boleh menguduskan kami, firman ini boleh kami terima di dalam hati kami, sehingga sungguh-sungguh boleh menjadi kehidupan di dalam hidup kami, tiap-tiap orang yang sudah Engkau tebus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hamba-Mu, supaya Engkau memakai dia dengan leluasa oleh Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat pagi untuk kita semua. Iya, mari pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dari 1 Petrus 1 ayat 13 sampai ayat yang ke-21. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 21. Mari kita membacanya bergantian. Saya nanti yang ganjil, Bapak Ibu serta saudara-saudari semua nanti yang genap. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Iya. Kita melihat di dalam 1 Petrus ini bahwa firman Tuhan ini diberikan kepada orang-orang perantau yang ada di wilayah Asia Kecil, di berbagai negara yang ada. Nah, kalau kita lihat tadi di dalam ayat ini, siapakah yang Tuhan tuntut supaya hidup dalam kekudusan? Tema kita hari ini, hidup dalam segala kekudusan. Ya, jadi itu yang menjadi tema kita hari ini. Hiduplah dalam segala kekudusan. Jadi kepada siapakah Tuhan tuntut untuk mereka boleh hidup dalam segala kekudusan? Boleh mereka dalam seluruh hidupnya tadi kudus. Iya. Kalau kita lihat di ayat yang kedua, pasal pertama ini dikatakan, yaitu orang-orang yang dipilih. Hari ini berapa miliar manusia di dunia ya? Saya belum tahu pastinya berapa gitu ya. Tetapi Indonesia saja pun sudah sekitar 50 juta jiwa. Itu masih Indonesia. Belum lagi negara-negara yang lain. Ada miliaran orang manusia. Tetapi di sini tadi Tuhan tuntut. Hidup kudus dalam seluruh bagian hidup itu adalah kepada orang-orang yang sudah dipilih. Yang dipilih oleh Allah di dalam rencananya. Iya.
kita lihat ya bahwa kalau menjadi pas pampres itu ya, itu bukan menjadi orang-orang yang sembarangan. Itu orang-orang yang dipilih berdasarkan kemampuan-kemampuan yang ditentukan pada mereka. Mereka dipilih. Dan mereka tentunya sudah tahu konsekuensi atau harga yang perlu dibayar untuk menjadi pas pampres. Iya, tahu dia apa harganya untuk itu. Walaupun ada kemuliaan yang besar di dalamnya. Ya, kalau orang tahu seseorang itu pas pampres, rata-rata orang hormat, kan begitu ya. Nggak sembarangan orang kepada dia, bahkan keluarganya pun agak diperhitungkan. Ya, satu kampung pun hormat sama keluarganya. Ini bukan dianya saja, keluarganya pun dihormati. Ada kemuliaan di dalamnya, tetapi ada tanggung jawab yang besar juga yang diberikan kepada dia. Seperti itu ya. Maka di sini tadi, kalau Tuhan memilih seseorang untuk masuk di dalam rencananya, Tuhan memilih seseorang untuk masuk di dalam keluarga Allah, itu bukan karena ada sesuatu dalam dirinya yang baik. Bukan karena itu. Berbeda dengan pas pampres tadi. Enggak semua perwira atau polisi artinya mendapat kesempatan itu walaupun mereka menginginkan hal itu. Tetapi ketika kita dipilih oleh Tuhan, apa yang menjadi dasar di dalam diri kita? Enggak ada sesuatu yang baik. Yang membuat kalau karena sesuatu itu kita dipilih oleh Tuhan, enggak ada. Tetapi murni bahwa Tuhan memilih orang itu hanya karena belas kasihan. Hanya karena kasih karunia, hanya karena rahmatnya yang besar. Iya. Sebenarnya kita nggak ada bedanya dengan yang lain. Mungkin kita duluan masuk di dalam keluarga Allah. Yang lain itu mungkin menunggu berita yang akan kita sampaikan lewat kita. Nah, maka di sini tadi dikatakan Tuhan menuntut ini bukan suatu pilihan, tetapi ini sesuatu yang keharusan, bahkan Tuhan akan capai ini. Tuhan mau dari diri orang itu juga berjuang, walaupun di sisi yang lain Tuhan akan kerjakan hal ini. Yaitu apa? Sehubungan dengan kekudusan. Maka di ayat 2 ini tadi dikatakan yang dituntut oleh Tuhan untuk hidup kudus itu tadi dalam seluruh bagian hidupnya adalah orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Iya. Dan dikatakan juga di ayat yang ketiga dikatakan siapakah orang-orang pilihan itu? Dikatakan di ayat yang 3 yaitu siapa? Orang-orang yang telah dilahirkan kembali oleh karena kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Jadi kelahiran pertama kita itu adalah kelahiran di dalam keluarga Adam. Kelahiran yang dikuasai oleh hawa nafsu. Kelahiran yang dikuasai oleh dosa. Kelahiran yang tidak ada kekuatan untuk memilih. Kelahiran di dalam keluarga Adam itu adalah kelahiran untuk berjalan mati. Kelahiran yang akan menuju kepada kebinasaan. Inilah kelahiran yang pertama. Tetapi di dalam Kristus, oleh karena apa yang Kristus kerjakan di kayu salib, mati untuk menebus kita dari dosa, maka dikatakan orang-orang yang percaya kepada Yesus ini dilahirkan kembali di dalam keluarga Allah. Iya. Di dalam keluarga Allah yang akan dididik, yang akan dipelihara, yang akan ditolong, dan yang akan Tuhan kuduskan terus-menerus. Maka di sini tadi ini yang Tuhan tuntut ya. Ini bukan satu pilihan ya, boleh enggak, boleh iya, enggak. Maka Tuhan memilih kita tujuannya adalah itu. Untuk taat kepada Kristus. Untuk boleh menjadi serupa dengan Kristus. Ya, di dalam pelajaran sekolah minggu dewasa
Dalam 3 minggu berturut-turut ini kita dibawa kembali kepada cikal bakal ya. Manusia ada dan bagaimana manusia tadi yang dulunya semua baik, kemudian akhirnya semua buruk. Itu kita dibawa ke sana. Yang tadinya segambar dan serupa dengan Allah, dosa merusakkan gambar dan rupa Allah itu. Kemuliaan Allah tadi sudah hilang. Maka orang yang dipilih ini, di mana kemuliaan Allah itu sudah dihadirkan. Yaitu siapa? Kristus itu sendiri. Inilah kemuliaan Allah. Inilah gambar dan rupa Allah yang sesungguhnya. Kristus itu sendiri. Maka siapa yang percaya kepadanya, kembalilah kemuliaan Allah itu di dalam diri orang itu. Maka Tuhan akan terus kerjakan supaya boleh terjadi dia semakin serupa dengan Kristus. Maka berbagai-bagai hal Tuhan akan kerjakan ya untuk mewujudkan pengudusan ini. Firman Tuhan pakai dan juga ya bagaimana persekutuan sesama orang percaya Tuhan pakai. Pergumulan hidup pun Tuhan pakai. Jadi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan yang mana? Apa bentuk kebaikan Tuhan tadi? Supaya semakin segambar dengan anaknya itu. Inilah kebaikan yang Tuhan mau capai. Jadi Allah turut bekerja dalam yang buruk, dalam yang baik, Tuhan kerjakan supaya terjadi yang baik. Yaitu apa? Segambar dengan anaknya tadi. Maka di sini kita melihat ya, pemilihan Allah ini adalah dari pihak Allah itu sendiri. Maka kalaupun kita bisa percaya, itu adalah anugerah yang besar. Maka kalau kita lihat di sini tadi ya, siapa rupanya kita? Dari mana kita coba? Masing-masing. Iya. Sehingga kita boleh Tuhan selamatkan. Gak ada kadang kita bedanya dan memang tidak berbeda dari orang-orang yang lain. Bukan karena kita lebih dari orang-orang yang lain maka Tuhan memilih kita. Tidak. Tetapi kenapa? Iya, inilah belas kasihan Tuhan tadi kepada tiap-tiap orang yang sudah percaya tadi. Maka kalau kita lihat tadi di sini ya, bahwa yang dituntut itu adalah yang sudah dipilih. Kalau belum diselamatkan gak ada tuntutan ini. Apa mau dituntut kalau dia masih mati? Yang lebih parah lagi kan Tuhan gak nuntut, kita yang nuntut gitu ya. Tuhan aja gak nuntut dia untuk bisa melakukan yang baik. Tapi kita nuntut dia gitu kan. Mengajari kan beda dengan menuntut kan begitu kan. Mengajari itu berbeda dengan menuntut. Ada banyak orang gak mengajari tapi tuntutannya banyak gitu. Ada banyak orang gak menjadi nunjukkan teladan tapi tuntutannya banyak. Jadi Tuhan gak menuntut kalau orang belum percaya, kalau dia masih hidup di dalam dosa, itu normal. Kenapa? Memang masih di situ habitatnya. Memang masih di situ dianya. Maka yang dia perlukan itu apa? Injil. Bagaimana kita memberitakan Injil supaya Roh Kudus akan bekerja membuka pikirannya sehingga dia kembali juga memiliki iman kepada Kristus. Jadi ini tadi ya yang Tuhan tadi katakan. Mari kita melihat kembali. Ya, mengapa ya orang-orang yang sudah dipilih ini dituntut Tuhan untuk boleh hidup kudus dalam seluruh hidup, dalam seluruh bagian hidup. Kenapa itu yang Tuhan tuntut gitu? Mari kita melihat di dalam ayat yang ke-15 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kudus itu berarti apa? Selain bersih, kudus itu berarti apa? Tidak ada cacat. Kudus itu berarti apa? Terpisah dari yang lain.
Kudus tadi suci, kudus itu juga tidak bercacat, kudus itu juga tidak bernoda, kudus itu berarti terpisah dari yang lain. Dan Tuhan menuntut hal ini kepada orang-orang yang sudah Dia tebus. Kenapa? Dikatakan tadi, karena Dia yang memanggil itu kudus. Yang panggil kamu itu kudus. Dan tadi dikatakan kudus dalam seluruh hidup. Bukan hanya kudus ini benar gitu ya juga gitu ya. Bukan hanya benar dalam hal-hal tertentu. Udah benar dalam hal uang, tapi mulut enggak. Sudah benar di dalam hal pekerjaan. Tetapi di dalam berumah tangga tidak. Ini dituntut seluruh bagian hidup. Jadi bukan hanya kalau udah dalam perkataan udah benar, tapi di dalam berumah tangga banyak tidak benar. Di dalam pekerjaan sudah benar, di rumah kurang. Ini enggak begitu. Tuhan tuntut dalam seluruh bagian hidup. Dan patronnya itu siapa? Modelnya itu siapa? Dan arahnya kemana itu dibawa? Seperti Dia yang memanggil kamu itu kudus. Ini modelnya. Ini patronnya. Iya. Maka kalau Tuhan panggil kita, Tuhan mau kerjakan ke sana. Dan bukan hanya Tuhan tadi yang akan kerjakan ke sana, tapi tadi Tuhan tuntut kita juga. Boleh berjuang dalam hal ini. Kalau sudah Tuhan hidupkan, baru bisa berjuang. Kalau sudah Tuhan selamatkan, baru bisa berjuang. Maka di sini tadi nih yang dikatakan ya, mengapa orang-orang yang sudah ditebus itu harus kudus dalam seluruh bagian hidup? Karena Dia yang memanggil kita itu kudus. Karena nanti kita jumpa ya sama yang kudus ini. Karena kita akan dibawa kepada Dia. Karena di sini tempat yang sementara. Karena di sini dikatakan kita pendatang. Karena di sini hanyalah berkemah. Tempat dia sesungguhnya itu ya di kekekalan bersama Tuhan yang kudus tadi. Jadi karena kita akan dibawa ke sana. Dan pengudusan itu Tuhan kerjakan dari sini. Dari tempat yang masih dalam kecemaran ini. Yang Tuhan tuntut kita untuk hidup kudus di sini. Di dalam tubuh yang masih belum dibaharui total ini. Iya. Maka kenapa Tuhan tuntut tadi demikian? Karena sudah dihidupkan. Karena yang memanggil kita tadi adalah kudus. Yang kedua, mengapa orang-orang yang sudah diselamatkan tadi dituntut untuk kudus? Di ayat yang ke-17 dikatakan, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam takut selama kamu menumpang di dunia ini. Dikatakan kita ini numpang. Kalau orang numpang harus tahu diri. Kan gitu ya. Walaupun banyak penumpang hari ini tak tahu diri gitu kan. Dia pula pengen berharap diperlakukan menjadi putri-putri dan raja-raja. Dikatakan tadi di sini, kenapa kita harus kudus? Karena Allah yang memanggil kita, yang kita sudah sebut Dia Bapa itu, Dia enggak pilih kasih. Beda dengan bapa-bapa dunia. Kadang-kadang kalau bapa-bapa dunia ini mengasihi tapi enggak adil. Kalau anaknya yang salah dibela-belain. Kalau anak orang yang salah dituntut-tuntut. Bahkan kalau anaknya yang salah, nggak ada disiplin. Yang udahlah, gitu ya. Makanya ada banyak kan orang tua yang akhirnya nggak menerima anaknya tinggal kelas. Lalu dia sogok.
Karena apa? Alasan kasih. Adilnya gak ada di sini. Tetapi Bapa yang kasih tadi, yang menebus kita dari dosa itu Allah yang adil. Yang tadi katanya apa? Tidak pandang muka. Oh ini majelis sama pendeta, dispesialkan, tidak ada itu. Oh ini jemaat biasa, gak ada dispesialkan. Siapa saja, nabi-nabi pun waktu itu didisiplin oleh Tuhan, bahkan disiplinnya lebih keras lagi. Maka di sini tadi dikatakan, kamu harus hidup dalam takut. Setan gak perlu ditakuti. Yang perlu ditakuti itu justru siapa? Ya Tuhan. Ya di sini masih banyak yang takut setan. Maka sendiri tidur di rumah ketakutan. Ya, jalan lewat kuburan tengah malam ketakutan. Ya takut begal ya wajar ya. Karena kan hari ini banyak gak aman. Walaupun kepolisian kita itu banyak ya. Tetapi makin banyak kejahatan. Takut terhadap begal wajar. Tapi kalau orang percaya takut setan, di mana dia buat Tuhan yang katanya besar itu? Makanya Tuhan sangat marah ketika seseorang itu takut kepada setan. Rasa takut itu harusnya kepada Tuhan, bukan kepada setan. Iya. Maka di sini tadi katakan rasa takut ini bukan rasa takut yang gemetaran kayak pencuri kedapatan, bukan ketakutan yang sedemikian, tapi hormat. Takut yang hormat. Maka di sini tadi dikatakannya, dia yang memanggil kita itu adil. Dia enggak pandang rupa. Maka seperti tadi kesaksian Mama Gio ya, bahwa apa? Anak yang kukasihi itu kudidik dan kuhajar. Supaya apa? Dia akan makin baik keadaannya. Supaya gambar Kristus itu makin terlihat dalam hidupnya. Maka nanti kita lihat kenapa orang-orang percaya kadang-kadang kok pergumulannya bisa dilihat entah lebih banyak ataupun bisa juga enggak lebih banyak gitu ya. Artinya kalau orang percaya ini salah, kok ada ganjarannya gitu ya. Kalau orang percaya ini salah kok enggak aman gitu ya. Kok langsung nanti ada yang kadang-kadang terjadi. Tapi kalau orang enggak percaya, orang yang belum Tuhan selamatkan gitu ya, sejahat apapun dia bisa aman. Bisa keadaannya baik-baik saja. Tapi kalau orang yang sudah ditebus enggak demikian. Kenapa? Karena Tuhan yang memanggil kita tadi bukan katakan kasih tapi melupakan keadilan. Kenapa? Karena Dia kudus mau mengerjakan kekudusan itu. Maka seringkali pergumulan hidup ini pun Tuhan pakai tadi untuk memperbaiki kita ya. Menguduskan kita. Maka kalau firman gak mempan, ya udah pergumulan hidup. Karena seringkali memang kalau firman itu kayak abai gitu ya. Firman itu kayak diabaikan. Tapi kalau udah datang pergumulan hidup, rata-rata ini kayak mana? Rendok gitu ya. Rata-rata ini akhirnya pasti nanya Tuhan. Jadi kalau ada orang jahat terus gitu ya, hidup dalam dosa itu aman, itu harus kamu tanya tanda besar itu. Aku ini udah anak atau belum ya? Kalau anak tadi kan dididik, aku kok aman-aman aja, jangan bangga. Jangan senang. Kalau berdosa pun keadaan aman, itu jangan senang. Harusnya apa? Bingung. Gimana sih aku ini gitu ya? Karena apa untungnya aman di sini pun semua kalau ternyata nanti menerima hukuman. Iya. Jangan juga kita langsung menghakimi orang-orang yang banyak permasalahan gitu ya. Kenapa? Mungkin dia anak, sedang dididik. Iya. Sedang bapaknya bentuk, sedang didisiplin oleh bapaknya. Nah ini tadi ya. Apalagi yang membuat
artinya mengapa kita dituntut untuk boleh hidup kudus dalam seluruh hidup? Dikatakan di ayat yang ke-18, sebab kamu tahu. Apa yang kita tahu? Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Jadi apa dikatakan? Kita udah dibeli. Karena kamu tahu, kamu udah dibeli, dulu kita tergadai. Di dalam apa? Tergadai di dalam dosa. Sudah dosa itu yang menguasai kita. Dosa itu yang memperbudak kita. Sama seperti barang-barang yang hari ini digadaikan di penggadaian, kan begitu ya. Yang berkuasa atas barang-barang di penggadaian itu siapa? Yang punya penggadaian itu, walaupun pernah disematkan nama emas ini atas nama Ibu Sianu dahulu, sebelum ini ditebus itu masih di dalam hak penggadaian. Suka-suka penggadaian. Dalam tempo yang ditentukan tidak ditebus, ini leong. Maka kita dalam tempo yang ditentukan belum bertobat, habis. Kapan tempo yang ditentukan? Selagi hidup. Kita udah tergadai, temponya ada. Itu apa? Selama hidup. Ketika selama hidup ini kita tidak mau datang kepada Kristus, nah ini kayak mana? Habis sudah, nggak ada lagi yang namanya nanti penebusan-penebusan. Wah, di surgalah nanti Tuhan berbelas kasihan kembali, nggak ada. Temponya itu di sini selagi hidup. Maka di sini tadi dikatakan, kamu tahu, yaitu kamu yang sudah diselamatkan itu kamu udah dibeli. Jadi kalau udah dibeli, yang punya sekarang siapa? Tuhan, bukan hidupmu lagi tuh. Dirimu bukan milikmu lagi. Maka Paulus sadar akan hal itu yang dia tuliskan di dalam Galatia 2 ayat 20. Hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang kuhidupi ini hidup karena percaya. Maka ketika orang mau datang kepada Tuhan harus jelas transaksi ini. Transaksi mana? Berarti kalau aku mau datang kepada Tuhan, hidupku ini bukan milikku lagi. Tapi hidupku tadi adalah milik Tuhan. Kalau Tuhan yang menjadi pemilik kan tentu dia yang berhak di situ. Dan kalau dia yang memiliki dan juga enggak dibawanya kok makin hancur. Maka di sini tadi dia katakan alasan yang ketiga kenapa kita harus hidup kudus dalam seluruh hidup, kita udah dibeli. Hidup kita ini bukan milik kita lagi. Hidup kita ini udah milik Tuhan. Makanya beda istri dengan gadis. Jangan berlaku seperti gadis tapi istri. Karena istri udah diambil menjadi bagian hidup dari seorang pria. Kalau nggak mau terikat jangan menikah. Ini nggak istri tapi mau bebas, sukaku katanya kan. Nah ini nggak bisa. Karena dia sudah mengikatkan diri kepada suaminya. Hidupnya itu bukan miliknya lagi. Maka wajar kalau suaminya juga mengatakan kamu harus begini, kamu harus begini, wajar. Karena udah miliknya. Begitu juga dengan seorang suami. Ini kan, iya. Karena kan seperti itu yang kasus yang terjadi yang loncat itu dari flyover itu kan gitu ya. Dia seorang istri. Tapi mau bersikap kayak anak gadis. Seorang suami mau bersikap kayak anak lajang. Merdeka kayak gak ada yang punya sehingga bisa terpar pesona ke sana kemari. Ini bahaya. Jadi ketika kita diselamatkan tadi kita udah dibeli. Iya. Maka kalau suami-suami pakaian duit itu katanya norak kali pun kita bilang, itu kita yang aneh. Berarti kita nggak ngerti itu apa pernikahan. Kalau menikah berarti apa? Aku mau mengikatkan diriku dengan dia. Dan aku mau untuk apa? Menerima juga pilihan-pilihannya.
Jangan pula kamu bilang suamiku itu norak, nggak tahu model. Begini begitu. Iya. Ah, inilah perlu kenalan dulu waktu berpacaran kan gitu ya. Nah inilah namanya bagaimana kita menyatukan tujuan. Kok udah pernikahan ini? Ya termasuklah. Kan seluruh bagian hidup tadi ya. Seluruh bagian hidup. Iya. Maka pacaran itu bukan berbicara makan apa, jalan kemana. Tetapi kita harus bercerita tentang visi dan tujuan hidup ini kan itu. Ini enggak berpacaran nanti apa? Makan di mana, jalan kemana, cuman itu. Enggak ada penyatuan pikiran. Tujuan kawan ini apa sih? Tujuanku apa? Nah ini kalau nanti beda tujuan kan bahaya. Ya, maka di sini tadi kita lihat ya, dikatakan kamu tahu. Nah ini harus kita terus memperlengkapi diri, itu apa? Kita udah dibeli. Maka apa? Hak Tuhan. Tuntutan Tuhan demikian. Kamu harus kudus dalam seluruh bagian hidupmu. Ya. Maka ketika orang tadi, maka enggak ada ya. Ketika kita mau dikuduskan bagian ini, enggak berhenti-berhenti soal pengudusan ini. Ketika dalam hal ini kita udah benar, Tuhan tunjukkan lagi dalam hal apa lagi perlu diperbaiki. Terus di dalam hidup ini bercerita soal perbaikan. Terus di dalam hidup ini bercerita soal pengudusan. Sebenarnya dalam seluruh aspek kehidupan kita, ini yang Tuhan mau capai. Baik itu di dalam pekerjaan, baik itu di dalam keluarga. Baik itu di dalam kita bertetangga. Sebenarnya tujuan Tuhan ini apa? Kita semakin kudus supaya semakin serupa dengan anaknya yang tunggal tadi. Supaya balik kembali gambar Allah itu dalam diri kita. Ini yang Tuhan mau. Maka bukan tujuan Tuhan kalau kaya gitu ya. Ada tambahan-tambahan yang lain, itu tambahan. Tapi tujuan Tuhan sebenarnya adalah ini. Yang lain itu tambahan. Kalau memang kaya itu Tuhan makin mulia, Tuhan kasih. Kalau begitu kasih kaya Tuhan gak kelihatan, dia yang kelihatan, udah diambil lagi. Ngapain ada di situ? Kalau ternyata yang tinggi dia. Nah, makanya ketika di dalam jabatan itu, apakah Tuhan akan mulia di situ? Kalau enggak, ya diturunkan lagi. Ya Tuhan yang ngasih, Tuhan lagi yang ngambil kan gitu. Tujuan Tuhan pengudusan ini. Ya kalau memang pas-pasan itu makin membuat dia terbentuk, ini dibiarkan dulu. Walaupun pada dasarnya Tuhan gak senang juga. Anak-anaknya itu hidup pas-pasan, enggak lah. Pada dasarnya Tuhan itu sebenarnya kita tahu ya, Tuhan yang ingin sekali memberkati. Tapi jikalau berkat itu akan membuat apa? Dia yang sombong. Dia yang kelihatan. Namanya yang makin mau terlihat. Teraku-aku gitu ya kan. Ini nanti diambil. Iya. Jadi kita lihat yang berikutnya. Ya bagaimana ya orang-orang percaya itu supaya boleh kudus dalam seluruh bagian hidup. Bagaimana? Supaya boleh kudus dalam seluruh bagian hidup. Karena ini tadi yang Tuhan tuntut. Dikatakan di ayat yang ke-13. Sebab itu, sebab apa? Sebab kamu sudah ditebus dengan harga yang lunas dibayar. Sebab yang memanggil kamu itu adalah kudus. Sebab Bapa itu adalah adil, tidak memandang muka. Dikatakan dan sebab kamu akan dibawa kepada kekekalan itu ke surga, dikatakan apa? Siapkan akal budimu. Maka dikatakan ini kalau di bahasa yang lain siapkan akal budimu itu kayak mana ya? Artinya bukan hanya waspada ya. Ini kan ada pakainya lagi kata waspada. Siapkan akal budimu berarti apa? Perlengkapi pikiranmu. Ajari pikiranmu bahwa apa? Kamu itu hidup untuk Tuhan. Kamu itu hidup untuk melayani Tuhan.
Bukankah semuanya itu pertempurannya dari sini? Kita lihat tadi Hawa ya. Kenapa tadi perkataan pertama bukan, apakah kamu dilarang Tuhan makan buah pohon yang ada di taman ini semua? Jawabannya cuma enggak dan iya. Pendek kan? Iblis enggak pakai pertanyaan yang kayak gini. Karena iblis mau bongkar isi hati Hawa. Apa dalam hati kawan ini? Apa dalam pikiran kawan ini? Maka dia ajukan pertanyaan yang akan memang jawabannya enggak hanya sekedar iya dan tidak. Makanya dia bilang, tentulah Allah berfirman bahwa semua buah di taman ini enggak boleh kau makan buahnya, bukan? Katanya. Ini kan enggak jawabannya pendek. Lalu kan nampak akhirnya. Hawa kenapa dikatakan tergoda, tapi Adam kenapa enggak dikatakan tergoda? Karena Hawa nerima firman kan dari suami. Tapi kalau suami kan nerima firman dari Tuhan. Kita lihat tadi Hawa tadi, dia bilang apa? Semua buah di taman ini boleh kami makan dengan bebas. Kecuali buah di tengah taman, enggak boleh kami makan ataupun raba. Nanti kami mati. Ada ditambahi, ada dikurangi. Jadi di sini kita lihat ya. Makanya perlu suami-suami pastikan istri ini pegang firman Tuhan. Alangkah pincang kali nih suami pula yang gak pegang firman Tuhan, gawat lah. Ini udah gawat keliling ini. Harusnya, ya kan dibilang berdirilah sebagai laki-laki ya. Walaupun perempuan pun dituntut dalam hal iman itu berdiri seperti laki-laki. Kalau udah laki-laki kan lebih mantap. Ya makin berdiri, berpegang kepada firman Tuhan. Ini nanti kan aneh. Istri pula nanti yang lebih berpegang pada firman Tuhan. Yang dibilang itu tergoda, waktu itu siapa? Hawa. Tapi Adam gak tergoda dibilang. Karena apa? Dia sadar betul. Dan kalau kita lihat tadi di sini ya. Apa tadi dikatakan? Di dalam ayat ini tadi, bagaimana supaya kita boleh kudus dalam seluruh hidup kita? Persiapkan akal budimu. Nah ini yang harus diperlengkapi pikiran ini. Dengan apa? Dengan firman Tuhan. Dan kita harus mempersiapkan akal budi kita ini, bahwa kita hidup ini untuk melayani Tuhan. Karena kita udah dibeli. Ya, maka adalah salah. Ya, kalau ada orang berpikir, aku sudah ditebus lalu aku hidup untuk diri. Ini gagal paham ini. Ini perlu naik tingkatan ini. Bahwa kita ditebus itu kita udah miliknya Tuhan. Berarti kita ini mengabdi kepada Tuhan. Melayani Tuhan. Itu harus kita perlengkapi akal budi kita. Dan pikiran kita ini harus terus diisi dengan firman. Maka dari sini, maka kita lihat tadi kan, bagaimana cara iblis itu tadi untuk tahu dia apa pikiran Hawa itu, mantap ya. Dalam hal ini nggak apa-apa, artinya belajar dikit dalam bertanya untuk menggali hati orang, menggali pikiran orang. Yang jawabannya enggak iya, itu aja. Tetapi bagaimana supaya ini keluar? Maka pikiran ini mulai, lalu iblis tadi kan mulai masukkan pikirannya, perkataannya kepada pikiran Hawa. Jadi ini transfer pikirannya kan. Maka firman Tuhan katakan iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Iya. Dengar dulu, baru akan lahir iman. Maka kenapa anak kita ini perlu terus diperdengarkan firman Tuhan? Karena ada harapan kita dari dia mendengarkan firman akan lahir iman. Maka di sini persiapkan akal budimu, yaitu pikiranmu. Bahwa apa? Kita ini hidup melayani Tuhan. Yang kedua dikatakan waspadalah. Iya. Biasanya waspada itu ketika kapan? Kalau seorang tentara yang dikirim ke medan perang, dia enggak waspada dengan lapangan, hati-hati ketika bergerak,
dan juga nggak mewaspada untuk seluruh lingkungannya, apa yang terjadi? Ya musuh dia perhatikan, jerat dia nggak lihat. Kan bisa ya, jerat rupanya di tanah, ditanam, bom. Dia udah pijak. Jadi tentara itu diperlengkapi dan dilatih untuk apa? Waspada. Tuhan mengatakan kepada kita waspada. Kenapa? Banyak jeratan. Ya kalau tadi di sekolah minggu dewasa dikatakan, kalau orang yang belum diselamatkan itu dia bukan terjerat, memang di dalam, artinya memang itu masih hidupnya. Tetapi yang sering dijerat itu siapa? Orang yang sudah Tuhan selamatkan. Ini mau dijerat. Maka Tuhan katakan tadi apa? Waspada. Iya. Letakkanlah pengharapanmu. Yang berikutnya dikatakan apa? Yang ketiga, letakkan pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Kristus. Jadi yang berikutnya Tuhan katakan, supaya kita boleh semakin dikuduskan, yaitu apa? Letakkan pengharapanmu beberapa saja untuk hal yang akan Tuhan beri ketika dia datang kedua kali, gitu tadi. Dikatakan apa? Letakkan seluruh pengharapanmu atas kasih karunia yang akan diberikan ketika Kristus datang kedua kali. Maka ketika masih ada harapan-harapan kita sehubungan dengan dunia ini, inilah yang banyak terjerat. Banyak terjerat. Apa harapan-harapan kita untuk dunia ini? Masih kita pikirkan soal apa? Nama, ya, kemuliaan. Ya, ini kaitannya, ini semua itu sebenarnya harga diri. Ketika ini yang ada, harga diri kita letakkan pada apa? Pada pekerjaan. Ya, begitu nanti pensiun udah stres. Karena apa? Jabatan udah hilang. Jabatan itu kan sementara waktunya itu. Jadi apa yang kita harapkan sehubungan dengan ada yang di dunia ini? Ketika kita meletakkan pengharapan kita kepada anak, lalu anak tadi mengecewakan, udah terjerat. Ketika kita meletakkan pengharapan kita kepada apa? Apa yang kita letakkan? Maka Tuhan tadi katakan, yang salah satunya membuat kita boleh semakin dikuduskan dalam seluruh bagian hidup apa? Letakkan seluruh pengharapanmu kepada kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Kristus. Letakkan seluruh pengharapanmu kepada apa nanti yang Tuhan beri ketika Kristus datang kedua kali. Itulah sederhananya. Jadi mengharapkan apa? Upah itu dari Tuhan. Maka enggak salah ketika kita berbuat sesuatu, harapan kita itu upahnya dari Tuhan. Enggak ada apapun yang kita buat, itu enggak ada upahnya. Tuhan buat. Walaupun tadi yang salah akan ada upahnya, disiplin. Yaitu tadi bentuk-bentuk hukuman ya. Dan ada juga bentuk upah yang baik. Maka di sini tadi dikatakan letakkan itu. Maka ketika kita masih ada harapan-harapan kita sehubungan dengan ada di dunia ini, kemuliaan, harga diri dan lain sebagainya, ini yang banyak kali kita terjerat. Ini yang menjadi penghambat-penghambat kita tidak semakin dikuduskan. Karena ini nanti udah jerat. Harusnya jalannya lurus, nyimpang lagi sebentar. Kayak orang berlomba gitu kan, berlomba lari. Tergoda dia dengan cemilan, berentar dia singgah. Kalau lari maraton kira-kira kan, tergoda dia dengan cemilan. Udah lapar aku katanya. Jajan dia dulu, entar lagi kan anak-anak kok lari mau gitu. Tergoda lagi nanti dia tengah jalan apa? Hal-hal yang lain. Ini apa? Udah lama nyampenya bisa juga kayak mana dia? Gagal di tengah jalan. Jadi ada tujuan kita tadi yang Tuhan mau itu apa? Pengudusan. Ini yang menjadi finishnya. Ini yang menjadi arah, ini yang menjadi tujuan. Maka ketika kita nggak meletakkan pengharapan kepada Tuhan tadi seluruhnya, upah dari Tuhan menjerat. Maka dikatakan dalam kitab Ibrani itu, tanggalkanlah segala beban dan dosa.
untuk kita bisa berlomba di dalam pertandingan yang Tuhan tetapkan. Maka ini yang Tuhan kadang-kadang mau kerjakan. Supaya hari lepas hari kita lepas dari ikatan pengharapan yang kita buat ke dunia ini. Maka kalau ada orang kecewa karena anaknya, karena Tuhan mau lepas dia di situ. Kalau ada nanti kecewa karena suaminya, Tuhan mau lepas di situ. Kecewa karena istrinya, Tuhan mau lepas. Kecewa di pekerjaan karena Tuhan mau lepaskan. Sehingga pengharapan tadi apa? Kepada Tuhan. Kadang-kadang kan kita nggak tahu ya, di mana letak pengharapan-pengharapan kita di dunia ini. Kita bisa nggak tahu. Tetapi Tuhan akan kerjakan lewat apa? Kita dikecewakan. Gagal kan kecewa pengharapan tadi kan? Kita akan digagalkan dalam pengharapan-pengharapan itu. Maka mari selidiki, ketika kita kecewa untuk hal-hal tertentu dalam hidup ini, jangan-jangan ada pengharapan kita di situ. Nanti mengharapkan warisan, gak dapat warisan gitu ya kan. Kecewa kita salahkan keluarga. Tuhan izinkan memang. Kita tadi gak tahu itu. Situasi tadi yang Tuhan izinkan. Kita lihat lagi. Apa dikatakannya supaya kita boleh dikuduskan dalam seluruh hidup tadi. Dikatakan hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Berarti apa? Jalanilah hari-harimu sebagai anak-anak yang taat. Tuhan akan kerjakan ini. Tuhan akan pimpin kamu ke sana. Hanya Tuhan bilang, jalani hari-harimu ini sebagai anak-anak taat. Jangan bandel, jangan melawan. Dan ini berarti sejajar ya ketika dikatakan dan jangan turuti ayat 14. Hawa nafsumu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jadi hawa nafsu ini akan masih mau menggoda terus. Kalau dulu sebelum Tuhan tebus, hawa nafsu ini Tuhan. Maka kenapa Adam dan Hawa itu salah satunya malu? Nggak ada bedanya dia dengan hewan sudah. Yaitu apa? Udah telanjang. Artinya apa? Dia sudah diperbudak oleh hawa nafsunya. Hewan kan begitu. Kan yang menguasai dia hawa nafsunya. Soal makan, soal bereproduksi. Kan hawa nafsunya yang memimpin ini semua. Maka dikatakan itu bodoh. Di mana? Karena pikiran tadi nggak bekerja lagi. Udah mati, rohani ini mati. Maka orang yang sudah ditebus tadi Tuhan katakan apa? Jangan lagi turuti. Ini mau merintahnya ini. Ini mau bujuk-bujuknya ini terus. Karena dia masih di situ. Jangan lagi turuti hawa nafsumu itu. Yang dulu apa? Nguasai kamu waktu kamu masih bodoh. Maka orang yang masih diperbudak oleh dosa itu kan hidup terus dalam kebodohan kan? Karena terus hidup di dalam dosa dan dia merasa bangga. Ini akan binasa, akan dihukum tapi merasa bangga. Apalah hebatnya bermobil, berharta, berkedudukan tapi toh akan berakhir di dalam hukuman. Apa hebatnya? Nggak ada. Tapi kenapa dia merasa hebat? Ya ini Tuhan bilang, dulu bodoh. Maka jangan lagi kamu bodoh. Yaitu kayak mana? Jangan lagi turuti hawa nafsumu. Maka ini ketika kita mempersiapkan akal budi tadi, walaupun hawa nafsu ini tadi ya mengajak, membujuk, ini apa? Kalau pikiran tadi diisi firman, apa di dalam kitab Mazmur itu? Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Aku menyimpan perintah-Mu dalam hatiku supaya aku tidak berdosa kepada Engkau. Jadi
kita menyimpan firman Tuhan tadi. Maka dikatakan tadi di sini, jangan lagi kamu dikuasai. Bagaimana supaya kita tidak dikuasai oleh hawa nafsu? Kita harus memberi diri dikuasai oleh Tuhan. Kalau hidup kita tidak makin dikuasai Tuhan, ya ini memang akan menguasai hawa nafsu tadi. Dan hawa nafsu ini kan bercerita ini keinginan ya, keinginan. Ini yang akan terus dipancing. Keinginan tadi dipancing sehingga berbohong. Keinginan tadi dipancing sehingga berzina. Keinginan tadi dipancing sehingga yang lain semua akan bisa berawal dari keinginan. Maka ini perlu terus kita bawa. Bagaimana keinginan-keinginan ini kita doakan supaya justru mengingini yang keinginan Tuhan. Bagaimana keinginan-keinginan ini justru yang kita doakan adalah bagaimana supaya apa? Keinginan Tuhan itu jadi dalam hidup kita. Maka tadi katanya, jangan lagi ya kamu dikuasai hawa nafsumu. Supaya kita tidak dikuasai hawa nafsu, berarti kita harus dikuasai oleh Tuhan. Dikuasai oleh Tuhan apa? Berarti keinginan-keinginan kita ini harus dikendalikan Tuhan. Ini yang harus kita minta terus. Ini yang menjadi terus doa. Keinginan-keinginanku ini Tuhan. Bukan cabut keinginanku ini. Kalau nggak ada keinginan lagi ya matilah. Itu nggak ada keinginan lagi. Tapi kuduskanlah keinginanku ini. Ini kan kita banyak dipancing ya. Dari apa? Banyak hal hari ini tantangan lebih banyak. Yaitu apa? Handphone ini banyak kali di situ menawarkan. Sesuai dengan keinginan manusia. Tapi bukan keinginan Tuhan. Maka Tuhan bilang tadi waspada. Hari ini lebih banyak lagi yang harus menjadi apa? Kita lebih siaga lagi. Maka ini tadi dikatakannya ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu keluar. Jadi apa yang bisa menjadi kesimpulan kita hari ini? Tuhan gak pernah menuntut orang untuk hidup kudus kalau dia masih hamba dosa. Tuhan gak pernah. Kalau orang yang belum datang kepada Kristus, Tuhan gak pernah tuntut ini. Karena apa? Memang dia belum sanggup. Maka apa yang perlu bagi dia? Step pertama yaitu apa? Datang dulu kepada Yesus. Percaya dulu kepada Yesus yang sudah membayar dosa tadi. Membayar kita dari dosa. Membayar kita dari perbudakan dosa. Ini dulu. Maka setelah orang dihidupkan, orang itulah yang Tuhan tuntut. Bahkan yang Tuhan usahakan. Bukan hanya Tuhan tuntut, bahkan Tuhan bekerja untuk terjadi yang namanya pengudusan. Iya. Bagaimana tadi? Supaya kita boleh semakin dikuduskan. Dikatakan tadi, persiapkan akal budimu. Berarti kita harus mengajari pikiran kita dan juga mengisinya dengan firman. Kita harus juga sadar bahwa apa? Kita ini hidup melayani Tuhan. Hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Bukan bercerita tentang aku lagi. Iya. Dan dikatakan tadi, bagaimana supaya kita boleh semakin dikuduskan dalam seluruh hidup kita, sama seperti Dia yang kudus, waspada. Ada banyak jerat. Dari mana-mana. Kalau kita tidak memperlengkapi pikiran kita dan kita tidak mensiapkan pikiran kita, kewaspadaan itu kurang. Iya. Dan juga tadi dikatakan, letakkanlah seluruh pengharapanmu kepada apa nanti yang Tuhan beri. Maka kalaupun tadi kita akan kecewa
untuk hal-hal di dalam hidup ini itu untuk membuat kita sadar. Jangan-jangan ada harapan-harapan yang sudah kita letakkan di dalam hal-hal yang mengecewakan kita itu. Karena Tuhan sedang mau ajari supaya kita meletakkan pengharapan kita seluruhnya kepada Tuhan. Apalagi yang Tuhan katakan tadi, supaya kita boleh dikuduskan dalam seluruh bagian hidup. Jalanilah hari-harimu senantiasa, Tuhan katakan, sebagai anak-anak yang taat. Dan jangan turuti lagi hawa nafsumu. Ya, jangan turuti hawa nafsumu yang kuasai kau dulu waktu kamu masih bodoh. Jadi kalau orang gak ditebus belum datang kepada Kristus, ini yang menguasai dia, yaitu apa? Hawa nafsunya. Gak bisa enggak? Pasti hawa nafsunya yang menguasai dia. Maka Tuhan bilang, kamu jangan. Tapi apa? Kita harus mengalahkan itu dengan memberi diri untuk kita mau terus dikuasai oleh Tuhan. Dikuasai oleh firman. Sama seperti Yusuf itu. Ketika dia digoda-goda oleh Potifar, istri Potifar itu, awalnya dia tolak. Tapi begitu istri Potifar itu mau memperkosa dia, ini terbalik ya, perempuan pula yang mau memperkosa ya. Biasanya kita dengar laki-laki yang memperkosa. Hari ini memang banyak perempuan sudah memperkosa. Ya, di dalam pelayanan yang kadang saya lakukan, ada yang bilang begitu. Dia bilang, yang mengajari aku dulu ciuman kak perempuan katanya. Jadi bukan kau? Enggak, aku enggak tahu. Jadi hari ini lebih edan. Kalau dulu laki-laki, hari ini perempuan-perempuan pun udah rata-rata. Bukan semua ya. Rata-rata kayak istri Potifar. Di mana hawa nafsunya yang perbudak dia. Maka hati-hati. Maka ada orang Grab itu tadi penumpangnya yang bawa dia. Baru ketemu sekali, coba. Ini kan ngeri hari ini edan. Maka dibilang tadi, jangan turuti lagi hawa nafsumu yang menguasai kamu waktu masa kebodohanmu. Tapi biarlah kita makin dikuasai oleh firman. Maka kita lihat Yusuf tadi apa? Ketika dia tidak bisa lagi menjawab, dia lari. Kan dia lari kan? Dan itu bukan tindakan yang bodoh. Dan itu bukan tindakan yang pecundang. Ataupun dikatakan pengecut, bukan. Karena dia tahu batasan kekuatan dirinya. Jadi kalau kita udah tahu batasan diri kita, bagus lari. Maka perlu tahu batasan. Kalau udah tahu diri kita terbatas, jangan pula dekat-dekati. Udah tahu di sini kelemahan kita dekat-dekati terus. Udahlah, jatuhlah. Jadi, tetapi kamu hendaklah kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk harga yang Engkau sudah membeli kami dari perhambaan dosa itu. Adalah darah anak-Mu yang tunggal itu. Bawa kami Tuhan supaya semakin kami lihat betapa mahal harga yang Engkau keluarkan. Harga yang Engkau bayar untuk membeli kami. Supaya kami tidak di bawah kuasa dosa itu lagi. Dan bawa kami semakin melihat Tuhan, bahwa Engkau Allah yang adil. Dan Engkau Allah yang tidak bisa dipermain-mainkan. Supaya boleh ya Tuhan, kami semakin menghormati Engkau. Supaya kami boleh semakin takut akan Engkau. Tolong kami ya Tuhan, supaya sungguh-sungguh kami semakin berawas-awas dalam pikiran ini. Karena seringkali dialog kegelapan itu untuk menawarkan dosa itu berawal dari pikiran kami ini. Tolong kami Tuhan supaya kami makin menyadari bahwa kekuatan kami adalah Engkau,
firman-Mu, supaya ini yang kami usahakan terus untuk mengisi hidup kami. Tolong kami Tuhan untuk waspada dan mengenal dari mana kami dulu, dalam hal apa kami sungguh-sungguh lemah, supaya sungguh-sungguh ya Tuhan, kami tidak merasa kuat di sana, tapi supaya sungguh-sungguh kami semakin bergantung kepada Engkau. Tuhan tolong kami, supaya sungguh-sungguh kami terus diingatkan bahwa tujuan-Mu menyelamatkan kami adalah supaya bukan saja kami akan memperoleh hidup kekal itu, tapi supaya gambar Kristus itu yang terlihat dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, supaya dalam pergumulan-pergumulan hidup ini, kami diingatkan bahwa ada yang mau Tuhan kerjakan, ada yang mau Tuhan capai, supaya dalam kekecewaan-kekecewaan yang mungkin kami alami, supaya kami disadarkan, sehingga kami tidak berharap kepada apa yang ada di dunia ini, supaya boleh letak seluruh pengharapan kami kepada Engkau, berharap upah itu daripadamu semata. Terima kasih Tuhan, tolonglah supaya apa yang kami dengar hari ini tidak hilang begitu saja, tapi biarlah itu melekat dalam pikiran kami dan sungguh boleh tinggal dalam hati kami. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus akan mengulang-ulang ini kembali ketika kami boleh berhadapan dengan dunia ini. Tolong kami Tuhan, kasihani kami, supaya hari lepas hari kami yang sudah Tuhan tebus ini sungguh-sungguh boleh semakin dikuduskan dalam seluruh bagian kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kepada Allah beri puji. Selamat hari Minggu untuk kita semua.